Halo semuanya, perkenalkan nama saya Roderikus Daniel Pasaribu dari Prodi Pendidikan Ekonomi. NIM saya adalah 23132424026. Di sini saya akan menjelaskan konsep manajemen ekonomi kelas 11 semester 1. Capaian pembelajaran. Di sini siswa diharuskan untuk memahami, menerapkan, menganalisis, mengolah, menalar, menyaji, dan mengevaluasi pengetahuan mencipta dalam ranah konkret dan faktual, konseptual, prosedural, dan terkait dengan metakognitif berdasarkan rasa ingin pengembangan dari yang dipelajarinya tentang ilmu pengetahuan di sekolah secara mandiri serta teknologi, seni budaya, dan bertindak secara efektif dan kreatif humanis dengan wawasan dan mampu menggunakan metode kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, sesuai kaidah keilmuan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kajian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian konsep manajemen. Yang kedua, menjelaskan unsur, fungsi, dan bidang-bidang manajemen. Yang ketiga, menganalisis unsur, fungsi, dan bidang-bidang manajemen dalam kegiatan usaha secara lisan dan tulisan. Yang keempat, menganalisis implementasi fungsi-fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Yang kelima, menyampaikan laporan tentang rancangan penerapan konsep manajemen dalam kegiatan di sekolah melalui media lisan dan tulisan keterampilan sikap. Di sini konsep pembelajaran ada 7. Yang pertama, pengertian manajemen, prinsip manajemen, unsur-unsur manajemen, fungsi-fungsi manajemen, tingkat manajemen, bidang-bidang manajemen, penerapan manajemen dalam kegiatan sekolah. Untuk materi pembelajaran dalam konsep manajemen ada 3. Yang pertama, menjelaskan pengertian manajemen. Yang kedua, menjelaskan unsur, fungsi, dan manajemen. Yang ketiga, menjelaskan tingkatan-tingkatan dalam fungsi manajemen. Untuk kompetensi dasarnya ada 2. Yang pertama, 3.9 mendeskripsikan konsep manajemen. Yang kedua, 4.9 mengimplementasikan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Di sini materi untuk konsep manajemen ada 7. Yang pertama, pengertian manajemen. Yang kedua, prinsip manajemen. Yang ketiga, unsur-unsur manajemen. Yang keempat, fungsi-fungsi manajemen. Yang kelima, tingkatan manajemen. Yang keenam, bidang-bidang manajemen. Dan yang terakhir, penerapan manajemen dalam kegiatan sekolah. Nah, untuk materi yang pertama, pengertian manajemen. Nah, teman-teman, tentu kalian sering mendengar kata manajemen. Atau ketika ada yang bertanya, apa cita-cita kamu jadi apa? Atau ada yang menjawab ingin jadi manajer. Apa artinya manajer? Artinya, yaitu dapat kita artikan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia dan sumber lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah prinsip manajemen. Prinsip manajemen menjadi pedoman kerja dalam melaksanakan manajemen. Prinsip manajemen yang diterapkan dengan tepat dapat memudahkan perusahaan dalam mencapai tujuan. Henry Fayol merumuskan prinsip-prinsip manajemen sebagai berikut. Yang pertama, pembagian kerja atau division of work. Pembagian kerja harus dilakukan agar terjadi spesialisasi. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab
atau authority responsibility. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang pemimpin dilengkapi dengan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, disiplin atau disiplin dalam bahasa Inggris. Disiplin merupakan kepatuhan dan ketaatan pada pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keempat, kesatuan perintah atau unity of command. Dalam melaksanakan pekerjaannya, karyawan harus memperhatikan prinsip kesatuan pemerintah. Yang kelima, kesatuan arah atau unity of direction. Kegiatan dalam organisasi sebaiknya diarahkan oleh satu orang saja dengan menggunakan salah satu perencanaan. Yang keenam, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau subordination of individual interest to the common good. Dalam setiap organisasi, kepentingan organisasi secara keseluruhan harus berada di atas kepentingan pribadi. Yang ketujuh, pemberian upah atau remuneration. Gaji atau upah bagi karyawan merupakan kompensasi atas keterlibatannya dalam pekerjaan. Yang kedelapan, pemusatan atau centralization. Sesuatu wewenang dapat dipusatkan dalam pula didelegasikan untuk memperlancar kegiatan. Yang kesembilan, jenjang jabatan atau the hierarchy. Jenjang jabatan dalam suatu organisasi sering digambarkan dengan garis-garis rapi dalam bagan organisasi. Yang ke-10, tata tertib atau order. Ketertiban akan terwujud apabila karyawan maupun atasan mempunyai disiplin yang tinggi. Yang ke-11, keadilan atau equity. Keadilan akan menimbulkan loyalitas karyawan. Yang ke-12, stabilitas pegawai atau stability of staff. Kestabilan karyawan perlu dijaga agar pekerjaan dapat berjalan lancar. Yang ke-13, inisiatif atau inisiatif. Setiap karyawan diberi kebebasan untuk mengemukakan inisiatif serta menjalankannya. Yang ke-14 atau yang terakhir, semangat kerja atau esprit de corps. Dalam setiap kegiatan harus ditumbuhkan rasa semangat persatuan sehingga dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, yang kedua ada unsur-unsur manajemen. Dapat kita ketahui bahwa manajemen adalah proses kegiatan untuk mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain dengan menggunakan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya yang merupakan unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur itu meliputi yang pertama, tenaga kerja atau man. Manusia menjadi penggerak dan penentu tercapainya suatu tujuan. Yang kedua, uang atau money. Digunakan untuk biaya produksi, membeli bahan baku, mengkaji karyawan, dan membiayai kegiatan lainnya. Yang ketiga, mesin atau machines. Pemakaian mesin mempermudah proses kerja, menciptakan efisiensi, serta dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas. Yang keempat, bahan atau materials. Ketersediaan bahan sangat penting dalam proses produksi. Yang kelima, metode atau methods. Metode merupakan cara dalam melakukan kegiatan guna mencapai tujuan. Yang keenam, pasar atau market. Pasar merupakan tempat menjual hasil produksi. Fungsi manajemen dalam proses pelaksananya, manajemen mempunyai beberapa tugas dan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam mencapai tujuannya. Tugas-tugas ini disebut fungsi manajemen yang saling terkait, terpadu, dan terkontrol. Dari pendapat beberapa ahli tentang fungsi-fungsi manajemen, ada beberapa persamaan, yaitu perencanaan, pengorganisasian,
penggerakan, dan pengawasan. Sekarang keempat fungsi itu akan dibahas berikut ini. Nah, jadi teman-teman, dalam fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan langkah awal untuk menentukan tujuan dan cara untuk mencapainya. Perencanaan yang baik berpedoman pada 5W dan 1H. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang dilanjutkan dengan pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, serta sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, penggerakan atau actuating. Penggerakan adalah tindakan mengusahakan agar semua anggota mau secara sadar untuk bekerja mencapai tujuan. Actuating merupakan fungsi penggerakan yang mengandung definisi cara penggerakan. Yang terakhir, pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah proses pengamatan, menilai pelaksanaan, pengendalian proses kerja, dan jika perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Tingkat manajemen. Menurut tingkatannya, manajemen dibagi menjadi 3 tingkatan. Setiap tingkatan dalam manajemen dipimpin oleh seorang manajer. Berikut tingkatan manajemen. Jadi dalam tingkatan manajemen itu ada 3. Yang pertama, manajemen puncak atau top manajemen. Jadi teman-teman, manajemen puncak adalah jenjang manajemen tertinggi dalam sebuah organisasi. Manajemen ini bertanggung jawab secara keseluruhan organisasi. Yang termasuk tingkatan ini adalah anggota dewan direksi dan presiden perusahaan. Yang kedua, manajemen menengah atau middle management. Manajemen menengah adalah tingkatan manajemen tengah-tengah. Manajemen ini membawahi dan mengarahkan manajemen di bawahnya. Manajemen ini bertanggung jawab pada manajemen puncak. Misalnya yaitu kepala bagian yang membawahi beberapa kepala seksi atau kepala subdivisi yang membawahi kepala bagian. Yang ketiga atau yang terakhir, manajemen bawah atau lower management. Manajemen ini tingkatan paling rendah dalam suatu organisasi. Jadi teman-teman, sering disebut manajemen line pertama. Manajemen ini mengawasi tenaga operasional. Manajemen ini juga bertanggung jawab pada manajemen menengah atau contoh, mandor, dan supervisor. Jadi teman-teman, di tipe kepemimpinan konsep manajemen ini ada 5. Yang pertama, pemimpin autokratis. Model kepemimpinan seperti ini memiliki cara yang diucapkannya benar dan harus dilakukan menganggap bawahan seperti alat kerja semata dan tidak mau menerima kritik atau saran. Yang kedua, pemimpin militeristis. Model kepemimpinan ini memiliki ciri menggerakkan bawahan dengan cara memerintah, tergantung jabatan dan pangkat yang dimiliki, dan formalitas berlebihan. Yang ketiga, pemimpin paternalistis. Model pemimpin ini memiliki ciri terlalu melindungi bawahan. Jadi, hampir tidak pernah memberi kesempatan pada bawahan untuk mengambil keputusan dan memperlakukannya bawahan seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Yang keempat, pemimpin karismatik. Model kepemimpinan ini memiliki ciri daya tarik yang begitu besar, yaitu untuk bersedia menerima saran dan kritik dan mengutamakan kerjasama. Yang kelima, model demokratis. Model pemimpin ini memiliki ciri memberikan kebebasan pada bawahan
untuk berpendapat dan mengembangkan diri, dan selalu mengutamakan kerjasama dalam mencapai tujuannya, dan selalu mengembangkan kapasitas dirinya sebagai pemimpin. Nah, jadi itulah ya teman-teman dalam materi konsep manajemen kelas 11 semester 1 ini. Nah, di sini ada daftar pustaka. Yang pertama, Alam dan Rudianto tahun 2016, Ekonomi untuk SMA atau MA kelas 10 kurikulum 2013 yang disempurnakan kelompok peminatan di Jakarta Erlangga. Yang kedua, dari buku Frimansyah, Herlan, dan Diana Nurdadiansyah tahun 2016. Buku Siswa Aktif dan Kreatif Belajar Ekonomi dari Bandung, Pravindo Media Pratama. Yang buku ketiga, Deminastiti, Kinanti Danila Nurlita tahun 2017. Buku Ekonomi untuk Siswa SMA atau MA kelas 10, Kelompok Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial dari Bandung, Irama Widya. Buku yang terakhir untuk daftar pustaka, Ismanto tahun 2020. Buku Ekonomi Kelompok Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial untuk siswa SMA atau MA kelas 10 dari Kartusuro Solo, Putra Kartononatan. Baik, dari materi yang saya paparkan, semoga teman-teman dapat memahami. Sekian, terima kasih. Dadah.